Selamat jumpa lagi dengan saya Alfred Manokoa. Video tutorial kali ini saya akan bahas tentang Google Classroom pada menu tugas kelas. Untuk itu kita mulai dengan membuka browser Google Chrome. Di sini untuk pelajaran dasar desain grafis kelas 10 TKJ 1, pada menu tugas kelas saya akan coba menjelaskan bagaimana kita membuat tugas atau bagaimana kita memasukkan materi di dalam kelas Maya yang telah kita buat. Kita klik menu tugas kelas, kemudian kita klik tanda plus buat, tombol tanda plus buat ini. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita akan mengirim atau memasukkan materi ke dalam kelas 10 TKJ 1 untuk mata pelajaran dasar desain grafis. Kita cari, klik pada menu materi ya, kita ditampilkan halaman materi dengan menu yang pertama adalah judul, kedua deskripsi, opsional. Pada menu judul ini kita tulis materi apa yang akan kita berikan. Contohnya di sini saya akan menyajikan materi tentang unsur-unsur tata letak. Jadi judulnya di sini adalah, saya tulis unsur-unsur tata letak. Deskripsi di sini sifatnya adalah opsional, artinya kita bisa memberikan penjelasan sedikit tentang ruang lingkup materi yang akan kita berikan. Dan kemudian untuk memuat materi yang telah kita siapkan, kita mengklik pada menu tambahkan. Nah, pada menu tambahkan ini kita diarahkan 4 pilihan. Yang pertama, kita bisa tambahkan itu dari Google Drive. Yang kedua, kita bisa tambahkan itu dari link, yaitu alamat link yang telah tersedia yang kita punya. Yang ketiga, kita bisa juga menambahkan dari file yang sudah kita punya di dalam komputer, di dalam driver yang telah kita siapkan, atau kita juga bisa menambahkan dari YouTube. Artinya ada video pembelajaran yang berhubungan dengan unsur-unsur tata letak, kita juga bisa menambahkannya itu dari sumbernya dari YouTube. Yang berikut, kita juga bisa membuat pada tombol menu buat ini, kita juga bisa membuat materi langsung di dalam Google Classroom ini. Kita klik coba contoh ini, buat. Nah, di sini kita disajikan pada 5 halaman untuk bagaimana kita membuat satu dokumen. Yang pertama adalah dokumen dalam bentuk Word, yang kedua adalah dalam bentuk slide, yang ketiga dalam bentuk Excel, yang keempat itu bentuknya gambar, atau yang kelima kita bisa buat dalam bentuk formulir yang biasa kita kenal dengan Google Form. Nah, karena di sini materi yang saya sudah buat itu sudah tersimpan di dalam PC ini, nah, saya akan menggunakan menu tambahkan. File yang saya mau ambil ini ada di dalam komputer, maka
makanya saya akan pilih itu menggunakan file. Kemudian saya pilih tab upload, kemudian saya klik tombol browser dan saya cari dokumen yang sudah saya siapkan di dalam driver PC yang saya pakai ini. Saya simpan di sini. Filenya saya namakan dasar desain grafis. Saya klik, saya open. Akan di-upload ke dalam Google Drive. Ya, materi yang telah saya siapkan sudah masuk dan akan ditampilkan dalam bentuk PowerPoint seperti ini, karena materi yang saya siapkan ini dalam bentuk PowerPoint. Kemudian setelah materi ini saya siapkan dan saya sudah input ke dalam Google Classroom, selanjutnya kita harus mengatur pada kolom sebelah kanan ini apakah materi ini mau diberikan untuk siapa ya, ini. Apakah mau disajikan untuk semua siswa atau siswa-siswinya bisa kita pilih. Kalau kita ingin memilihnya, berarti kita mengklik tombol di sampingnya ini, kemudian kita pilih siswa yang mana saja yang bisa menerima dan membaca materi ini. Tetapi kalau materi ini ditujukan untuk semua siswa, berarti kita centang memilih pada kolom semua siswa ini, seperti ini ya. Kemudian pada menu topik ini kita isi atau buat topik dengan tujuan atau maksud agar bisa membedakan materi yang kita siapkan ini untuk kompetensi dasar yang mana, sehingga apabila nanti penambahan materi lagi kita berikan, kita sudah bisa membedakan melihat dari topik yang kita buat ini. Nah, materi ini saya siapkan untuk kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Jadi saya buat topik ini materi KD 3.1 dan KD 4.1 ya, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita harus memposting materi yang telah kita buat ini. Memposting artinya kita mengirim ke dalam kelas yang telah kita buat sebelumnya, kelas 10 TKJ 1 mata pelajaran dasar desain grafis. Di dalam memposting ini ada pilihan yang bisa kita buat. Kita klik tanda segitiga ini. Postingan ini bisa saja kita jadwalkan atau kita simpan sebagai draft. Artinya gini, kalau kita jadwalkan, artinya kita ingin materi ini dilihat atau dibaca siswa tanggal dan jam berapa siswa baru bisa melihat materi yang kita buat ini. Dan simpan sebagai draft itu artinya materi ini belum mau kita posting atau belum mau kita kirim, kita hanya menyimpan sementara di dalam Google Drive. Artinya materi ini sewaktu-waktu bisa kita pakai atau kita masih mau melakukan perbaikan, sehingga materi ini belum mau kita posting atau kita kirim ke dalam kelas Maya yang telah kita buat. Karena ini materi sudah kita buat dan tidak ada lagi perbaikan, kita bisa langsung mengirimnya ke dalam
kelas 10 TKJ 1 pelajaran dasar desain grafis. Kita klik tombol posting ini. Nah, sini ada keterangan. Siswa akan segera melihat materi di aliran mereka. Dengan otomatis ketika kita memposting ini di dalam akun yang dimiliki oleh siswa bisa melihat materi ini di kelas setelah siswa itu masuk atau bergabung. Kita klik tombol posting. Ya, tampilannya akan seperti ini. Kita telah berhasil membuat atau memposting materi. Selanjutnya kita akan coba membuat soal pertanyaan. Kita kembali kepada menu tugas kelas. Kita klik tombol buat tanda plus ini. Kemudian kita pilih menu pertanyaan, kita klik. Kita akan ditampilkan jendela pertanyaan dengan menu pertama pertanyaan, kedua petunjuk sifatnya opsional. Pada kolom sebelah kanan adalah penjelasan mengenai penilaian, waktu, dan ditujukan untuk siapa. Kita mulai. Kita coba membuat pertanyaan sehubungan dengan materi yang telah dikirim. Pertanyaannya ini adalah, coba saya buat pertanyaan, ada berapa banyak unsur tata letak. Ya. Pertanyaan ini adalah bentuk pertanyaan esai yang mana diminta jawabannya itu dalam bentuk teks. Kita bisa saja membuat pertanyaan selain bentuk pertanyaan esai. Contohnya, kalau kita ingin membuat pertanyaan pilihan ganda, berarti opsi di sebelah kanan dari pertanyaan ini kita rubah. Yang sebelumnya adalah jawaban singkat, kita bisa memilih dengan mengklik tombol segitiga, kita pilih opsionalnya adalah pilihan ganda. Di sini akan muncul menu untuk membuat pilihan jawaban sebagai pilihan ganda. Tapi karena ini pertanyaan sifatnya esai, kita memilih pada menu jawaban singkat. Untuk petunjuk atau opsional ini, kita bisa menambahkan keterangan, jawablah dengan tepat dan benar. Ini sifatnya opsional ya. Setelah kita membuat pertanyaan ini, kita lihat kembali kepada kolom sebelah kanan. Pertanyaan ini kita tujukan untuk siapa? Kita bisa melihat pada kolom sebelah kanan ini apakah ditujukan untuk semua siswa atau untuk siswa-siswa tertentu saja. Kalau kita
ditujukan untuk siswa tertentu, kita bisa mengklik segitiga sebelah kanan ini untuk memilih siswa yang mana yang bisa melihat pertanyaan ini. Kemudian pada menu poin ini kita bisa memilih pertanyaan ini mau diberi nilai berapa. Kita bisa atur penilaiannya. Kita mau isinya ini umpamanya 50 boleh, atau kita mau isi dengan 100 juga boleh, terserah dari kita sebagai guru. Kemudian pada menu tengah ini artinya kita mau mengatur bahwa pertanyaan ini bisa diakses atau dilihat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dalam artian ini kita atur tanggal dan waktu, jam berapa, menit berapa. Batas soal ini bisa dilihat dan dikerjakan. Untuk mengatur itu, kita klik tanda segitiga di samping kanan ini. Kita atur waktunya di sini. Kita pilih tanggal berapa. Umpamanya saya ambil contoh di tanggal 25 Juli 2020. Waktunya kita isi di sini mau jam berapa, umpamanya jam 12 malam. Ya. Kalau kita sudah mengatur ini, artinya soal ini akan dapat dilihat siswa atau dapat dikerjakan siswa sampai batas waktu hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sampai jam 12 malam. Selebih daripada itu, soal ini tidak bisa dikerjakan lagi oleh siswa. Kemudian pada menu paling bawah ini ada keterangan siswa dapat membalas jawaban sifat siswa lain. Artinya kalau kita memberi tentang pada keterangan ini, kita mengizinkan siswa lain untuk bisa menjawab, membalas jawaban yang diberikan oleh siswa yang bersangkutan, tetapi tidak mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh siswa yang bersangkutan. Kalau kita menghilangkan tentang ini, berarti kita tidak memberikan izin kepada siswa lain untuk membalas jawaban siswa yang bersangkutan. Ya. Begitu pula dengan keterangan yang di bawahnya. Siswa dapat mengirim jawaban. Apabila kita mententang di sini, berarti kita memberi izin kepada siswa untuk mengirim jawaban yang telah ia buat. Untuk itu, agar dalam pertanyaan ini saya tidak ingin siswa dapat mengirim jawabannya, sehingga saya menghilangkan tentangnya. Tapi saya mengizinkan siswa dapat membalas jawaban siswa lain, sehingga saya memberi tentang di sini. Setelah kita membuat soal ini, langkah terakhir adalah kita lakukan yang namanya posting pertanyaan ini. Artinya kita memberi pertanyaan kepada semua siswa dalam bentuk pertanyaan esai. Kita juga bisa mengatur pertanyaan ini, apakah mau dijadwalkan atau mau disimpan sebagai draft. Kita klik tanda segitiga di sebelah kanan ini. Di sini kita bisa mengatur apakah kita mau menjadwalkan atau kita mau simpan sebagai draft. Artinya kalau menjadwalkan, kita mau atur tanggal dan waktu kapan soal ini baru bisa dilihat atau dikerjakan oleh siswa. Itu pula kalau kita mau simpan sebagai draft, artinya pertanyaan ini kita belum mau ditanyakan atau diposting sehingga siswa dapat melihat, tetapi kita simpan sementara dulu di dalam Google Drive.
karena soal ini sifatnya agar siswa segera dan mengerjakan, makanya soal ini harus segera diposting. Sehingga untuk itu kita klik tombol tanyakan ini. Ya, setelah kita mengklik tombol tanyakan ini, di dalam menu tugas kelas akan kita lihat pertanyaannya muncul di sini. Ada berapa banyak unsur-unsur kata letak? Waktu pengerjaannya sampai tanggal 25 Juli 2020 jam 12 malam. Ya. Oke, baik, kita coba sekarang login ke dalam kelas 10 TKJ 1 untuk mata pelajaran dasar desain grafis sebagai siswa. Siswa yang akan login ini bernama Mas Kartun dengan alamat emailnya kartunmas098@gmail.com. Kita masuk sebagai siswa di dalam classroom yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ya. Nah, di sini siswa Mas Kartun ini akan melihat pada dinding forum yang ia punya adalah guru sudah memposting materi baru, unsur-unsur tata letak, dan ada pertanyaan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Ya. Untuk materi, siswa bisa langsung membuka dan langsung bisa membaca. Ini bentuk materinya, siswa bisa langsung membaca di dalam Google Classroom-nya atau mau langsung di print juga bisa. Ya. Setelah materi ini dibaca, siswa bisa mengerjakan tugas pertanyaan esai yang diberikan oleh guru. Di sini pertanyaannya, ada berapa banyak unsur-unsur tata letak? Siswa juga bisa melihat berapa nilai yang akan ia dapat. Ini poinnya mendapat nilai 100. Dan di kolom sebelah kanan adalah kolom di mana siswa dapat mengisi jawabannya. Ada kolom komentar di paling bawahnya juga. Siswa juga bisa memberi keterangan atau menanyakan atau memberi masukan. Itu bisa. Ya, untuk kolom jawaban ini siswa bisa mengisi jawabannya di sini. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak unsur-unsur tata letak? Jawaban siswa umpamanya ya 8. Kemudian jawaban yang diberikan ini dikirim kembali kepada guru dengan cara mengklik tombol serahkan. Sebelum itu ada keterangan, Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan. Kalau siswa merasa yakin, siswa mengklik tombol serahkan. Ya, jawaban sudah terkirim. Kita coba melihat di akun guru. Kita masuk sebagai guru. Sekarang kita lihat sebagai guru. Oke. Ini kita masuk sebagai guru. Gurunya di sini adalah Apep Makwa. Kita lihat apakah sudah ada yang mengerjakan apa belum. Ya, kita lihat di menu tugas kelas.
kita klik pertanyaan ini, ada berapa banyak unsur-unsur tata letak, kita buka. Di sini ada keterangan diserahkan sebanyak 1, artinya ada 1 orang yang sudah menyerahkan atau sudah mengerjakan soal pertanyaan esai ini. Dan keterangan diberikan ini bernilai 0, artinya tidak ada siswa yang tidak mengerjakan. Artinya semua siswa sudah mengerjakan dan sudah dikirim kembali kepada gurunya. Ya. Langkah selanjutnya, guru dapat melakukan penilaian terhadap jawaban yang telah diberikan. Caranya adalah guru mengklik menu lihat pertanyaan. Klik ini, kita akan diarahkan pada halaman jawaban siswa. Di sini yang menjawab pertanyaan ada berapa banyak unsur-unsur tata letak adalah siswa bernama Mas Kartun. Dijawabnya jam 11:37 atau setengah 12 malam. Ya. Jawabannya adalah 8. Apabila jawaban ini benar, wajib guru memberi nilai di sini. Nilai maksimal adalah 100. Jawaban benar berarti siswa ini mendapat nilai 100. Ya, seperti itu. Ini adalah menu pemberian nilai oleh guru. Setelah guru memberi nilai, wajib untuk mengembalikan kepada siswa yang bersangkutan, supaya siswa yang bersangkutan dapat melihat berapa nilai yang ia dapat. Kliklah pada tombol kembalikan. Untuk jendela keterangan, siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda gunakan. Kalau sudah, kita klik tombol kembalikan. Oke. 1 jawaban berhasil dikirimkan kembali. Nilainya Mas Kartun ini adalah 100. Ya. Selanjutnya kita akan melihat pada menu nilai. Menu nilai. Ya, pada menu nilai ini sudah terisi nilai yang didapat oleh siswa. Dalam artian di sini Mas Kartun mendapat nilai 100 dari soal pertanyaan esai yang diberikan pada tanggal 25 Juli. Demikianlah tutorial penggunaan Google Classroom untuk guru, bagaimana guru bisa membuat soal, mengirim materi, dan memberi nilai, bahkan sampai bisa melihat nilai yang didapat oleh siswa. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video tutorial berikutnya bersama saya, Afif Manukoa, SMK Bisa PTB Hebat. Terima kasih.